96. Reuni di tengah hujan 18. Baby merasa dirinya digoyangkan dan ada orang yang menariknya bangun. Lalu tubuhnya terasa hangat. Ada yang memeluknya. Lalu bergoyang lagi. Lah, kok ini gempa apa ya? Baby membuka matanya. Pandangannya berputar. Tapi ia masih merasa bergetar aja. Ini gempa kok malah dia nggak bisa bergerak ya? Mau kabur kok ada yang megangin kencing bener. Lah ini gimana toh? Gempa bukannya kabur malah dipegangin biar gak bergerak. Baby yang masih bergetar tambah hebat itu memandang ke sekitar. Yang lain gak getar. Dia doang. Gak ada barang yang jatuh. Masa sih ada gempa cuma di titik tertentu doang di rumah? Apa dia kena azab dan gempa sendiri? Astagfirullah. Nauzubillah. Beb, maafin aku ya. Ucapan itu terdengar dekat sekali. Lalu Baby baru sadar. Dia bukannya gempa dan dipegangin. Tapi Hamad yang gempa dan meluk dia. Gempa. Enggak. Lah terus dia kenapa getar sendiri? Mas, kamu kenapa gempa? Tanya Baby polos. Pelukan terurai. Dan Hamad mundur beberapa centi. Wajahnya terlihat merah dan penuh air mata. Baby kaget dan langsung mendekat lagi. Sedikit menaikkan dirinya agar bisa mudah menghapus air mata itu dengan tangannya. Kamu kenapa nangis? Ada yang nakal? Tanyanya. Sedikit meleset ucapannya barusan. Karena nyeplos aja. Dikira bocah apa ini orang. Tapi Hamad tak protes. Membiarkan Baby menghapus semua air matanya dengan wajah khawatir. Hamad diam. Dan membiarkan Baby sampai selesai. Baby mengelus kepala Hamad lembut. Kamu kenapa mas? Ada hal buruk terjadi. Pak Kiai sama Bu Nyai sehat kan? Gak ada apa-apa sama mereka kan? Tanya Baby khawatir. Hamad menggeleng. Mereka baik-baik saja. Sehat afiat. Baby. Maafin aku ya sayang. Aku baru ingat semuanya. Maafin aku. Ucapnya terbatas sambil mengelus pipi Baby yang masih ada di dekatnya. Baby tercekat. Kah, kamu ingat? Ingat semuanya mas? Tanya Baby kaget dan masih tak percaya. Matanya yang super membulat. Dan untung saja Allah menciptakan kelopak mata dan sakit mata yang sempurna. Karena kalau tidak, bisa gelundung keluar itu bola mata. Duh, kok serem? Intinya, ia mendelik sampai rasanya mata itu mau keluar. Saking kagetnya. Kok bisa? Sahut Baby dengan nada meninggi. Hamad terkekeh. Alhamdulillah. Bisa. Maaf aku lama. Maaf aku baru sadar sekarang. Maafin aku kalau selama ini ada perilaku aku yang buruk ke kamu. Ya Beb ya. Baby mengangguk dan memeluk suaminya itu. Ikutan menangis. Seperti di dalam hatinya. Ada suara. Welcome home, sayangku. Mungkin sekitar 15 menit. Atau setengah jam. Mereka hanya berpelukan seperti itu. Baby juga masih menikmati rasanya hangat dipeluk suaminya. Tenang dan tentram. Semua syukur dan haru bercampur jadi satu. Hilang sudah kegundahannya. Semua misteri itu seperti sudah terpecahkan dengan sendirinya. Apa itu? Bentar. Baby melepas pelukan itu dan memegangi kedua pipi Hamad yang masih saja tirus itu. Ya dia nggak mungkin langsung gembung gitu aja kan? Mas, kamu kok bisa? Tanya Baby lagi. Penasaran. Ya kan wajar aja. Tiba-tiba. Gitu kan? Masa ujuk-ujuk inget sendiri? Apa dia kepentok pintu? Apa kesambar petir? Kan gitu. Tapi kok dark sekali pikiran aku ya? Alhamdulillah. Aku juga gak tahu, Beb. Kok aku ngelihat kamu begitu? Tiba-tiba aku ingat. Kakiku lemes tadi. Dan semuanya seperti terputar ulang di kepalaku. Bahkan sampai aku marahin kamu tadi. Baby mengangguk, nyadar juga dia kalau udah ngamuk tadi. Lagi, Baby memeluknya dan kini mengecup kening. Pipi kanan, pipi kiri Hamad dan tersenyum ke arahnya. Alhamdulillah. Suamiku sudah pulang. Ucapnya dengan wajah manis, senyum penuh haru. Hamad mengangguk dan mencium kening Baby pelan. Cuk. Begitu saja. Dan dia melepas pegangannya di tangan Baby. Ia berbalik dan berjalan ke arah pintu. Lah, kok dia malah mau pergi lagi? Apa ini prank?
Apa ini cuma mimpi? Apa ini cuma halusinasi? Ini yang benar mana sih? Mes, kamu mau kemana lagi? Tanya Baby dengan nada bingung sekaligus kesal. Ke depan. Ngambil baju dan tas aku yang basah. Tadi kehujanan, sama mau ngamanin payungnya Pak Kiai. Jawabnya polos. Baby melihat ke arah pria itu. Memang dia nggak memakai gamisnya sih? Kostum wajib kalau dia mau ngajar. Dia hanya pakai baju koko dan sarung. Yang memang biasanya jeti dalaman gamisnya, didobel gitu. Itu pun Baby masih bisa lihat beberapa sisi dari baju koko dan sarung itu yang basah. Di luar memang masih hujan walau tak sederas tadi. Tapi, penting gitu. Masa dia cuma dapat ciuman di kening doang? Setelah sekian lama penantian dan air mata, semua pengorbanan. Eleh, model meratap kayak telenovela aja dia. Baby merengut. Aku udah nangis lama, berhari-hari. Kamu cuma nyium di jidat doang. Apa nggak lihat? Ini jidat Eme bibir jaraknya nggak jauh-jauh amat. Kejauhan gitu. Apa nggak kelihatan gitu? Apa perlu aku suntik filler dulu biar bibir aku tebal dan kelihatan, dan bisa dicium sama kamu? Gitu. Semprotnya kesal. Hamad hanya tersenyum kecil dan menggeleng. Ia terkekeh dan berjalan cepat kembali ke arah Baby. Memberikannya ciuman persis di bibir yang katanya tipis dan kejauhan dari jidat itu dengan dalam dan membuat si istri ceriwis itu terbungkam. Lagian mana bisa juga Baby protes. Lah bibirnya dipagut dengan seru begitu. Disesap dan beberapa kali mendapatkan ciuman kecil lembutnya. Puas. Sayang. Bisik Hamad dengan suara sedikit serak. Baby menggeleng. Gak puas, sama sekali. Ucapnya penuh penekanan. Hamad terkekeh. Tapi ia tetap berdiri. Ia masih harus beresin barang-barangnya yang basah itu kan? Kalau tidak, nanti malah tambah kacau. Ia mengambil semua barang itu. Baju basah ia letakkan di tempat cucian kotor. Lalu tasnya ia buka. Dan ia letakkan terpisah. Biar bisa tahu. Mana-mana saja yang basah. Kitabnya ia cek. Dan ternyata masih kering. Alhamdulillah. Yang kebasahan cuma dompet sama baju. Jeti sampai di mana tadi sama istriku yang imut ini? Ujarnya. Dan kini kedua mata itu tertuju pada Baby seorang. Mata yang Baby sangat kenali. Ini baru Hamadku. Hamad sudah mendekat dan berniat memeluk Baby lagi. Tapi langkahnya berhenti di tengah jalan. Kamu tadi menggigil. Jangan-jangan kamu demam. Tadi kamu kehujanan ya? Kan? Bener. Rambutnya basah. Kamu kok bisa hujan-hujanan, Beb? Di dalam rumah kok bisa hujan-hujanan? Kamu sengaja ya? Apalagi bikin tarian hujan. Ledek Hamad sambil memegangi setiap helai rambut Baby. Ngecek mana yang basah mana yang enggak. Baby berdecak tak sabar. Ia menarik tubuh Hamad yang kini tak seberapa berat itu. Dan pria itu terhempas ke kasur. Baby yang menariknya dan kini ia menindih Hamad dengan kedua kakinya. Satu kaki di sisi kanan Hamad dan satunya di sisi kiri. Lama bener. Kebanyakan iklan. Aku ini udah lama kangen sama kamu, Mas. Masih mau ceramah lagi? Bisa gak? Jiwa ustadznya dikesampingkan dulu. Ganti Jeti Hamad Buhori suaminya Baby Humairah yang sudah lama hilang dan kini kembali lagi. Ucap Baby sambil membuka satu demi satu kancing baju suaminya dengan posisi dominan. Ia sudah masa bodoh, sudah tak ada malu yang mau ia ingat-ingat. Semua kemunafikan di dalam dirinya sudah dia musnahkan. Kebanyakan munah, akhirnya stres sendiri. Jeti, mari kita hajar aja. Itu kira-kira apa yang ada di dalam kepala Baby. Hamad mau membuka mulutnya, seperti mau bicara sesuatu. Tapi Baby langsung bungkam dengan satu tangannya. Hap! Diam dulu. Kita bicara bisa nanti. Ada yang harus dilakukan dan ini sifatnya urgent. Pintu udah kamu kunci, kan? Hamad mengangguk, masih dengan mulut dibungkam istrinya. Matanya dan raut wajahnya syak. Tapi bibirnya sebenarnya mengulum senyum. Istrinya beringas. Lia. Dominan, ternyata si bocil punya juga sisi seperti ini. Semua kancing baju Hamad sudah tanggal, dan itulah kelebihan sarung. Tinggal dibuka gulungan pengikatnya sudah bisa lepas.
Tapi baby berdecak kesal saat melihat apa yang ada di dalam sarung itu. Elah, kenapa juga masih pakai celana dalaman gamis? Kamu udah pakai gamis panjang, pakai sarung, pakai celana dalaman gamis, terus di dalam ini masih pakai celana dalam. Gitu. Omel baby yang beranjak. Ia turun dari atas hamat dan memutari kasur. Dia buka celana itu. Dan benar saja. Astaga, mas. Ini namanya pemborosan baju. Semua aja dipakai. Yang nyuci ampe gempor. Ini aku kehujanan karena ngangkat jemuran yang sabrek, mas. Lah kamu sekalinya make baju. 4 lapis. Biar gak tembus pandang, Beb. Udah, ayo. Naik lagi. Ajak Hamat menahan tawa. Dia rela mau diomelin kayak bagaimanapun. Esol melihat istrinya seperti ini. Dari bawah. Dia ngomel di atas sambil bergoyang itu mungkin akan ada sensasi bedanya. Baby yang berdecak. Akhirnya naik lagi. Bibirnya masih cemberut. Dan ia melepas kuncirannya. Kini giliran baby yang membuka bajunya. Celep. Mungkin efek lama. Dan penantian yang terlalu penuh perjuangan. Percintaan mereka di dalam kamar dengan baksong hujan yang deras. Teras begitu panas. Begitu bergelora. Baby yang di atas walau hanya beberapa menit. Endingnya di bawah lagi. Karena Hamat yang sudah tak sabar dengan gerakan baby yang pelan itu. Kangen. Sayang. Dan semua perasaan yang membumbung tinggi itu seperti api yang disiram bensin. Membara. Luar biasa membaranya sampai mereka tak tahu ada yang mengetuk pintu. Lalu pergi sendiri. Hilang sendiri suara ketukan itu. Lagian siapa sih hujan-hujan bertamu? Di rumah suami istri pula. Gak tahu situasi kondisi namanya. Half, Jetty. Tadi kamu ketemu siapa? Sampai tobat begini. Tanya baby dengan mata yang sayu. Ia lemas lagi. Memang sebenarnya ia masih demam, dan badannya sakit semua. Entah kenapa dia bisa kesambet setan binalkaya tadi dan menjadi sosok dominan dalam percintaan mereka. Tapi kini ia kembali menjadi dirinya sendiri. Lemas. Dan mau tidur lagi. Mau tidur tapi kadung kepo. Jadilah ia bertanya dengan mata kerenyep-kerenyep. Yakin mau aku ceritain? Kamu nanti ketiduran sayang? Balas Hamat lembut menciumi kelopak mata baby yang kanan dan kiri bergantian. Lalu ciuman lembut itu beralih ke hidung mungkin perempuan itu. Kecil. Mungil menggemaskan. Kenapa bisa si mungil, lucu dan menggemaskan ini seliar tadi? Itu yang jadi pertanyaan di dalam kepala Hamat. Ia terkekeh memikirkannya. Tapi ia super rela kalau tiap hari baby seperti ini. Aku gak bisa tidur dengan tenang kalau belum dengar semua penjelasan dari kamu. Gumamnya. Bahkan suara baby semakin lama semakin pelan. Dan seperti menghilang. Hamat bangkit dan ia menggendong baby ke kamar mandi. Jangan tidur dulu. Bilas, kalau gak mau mandi junub sekarang, setidaknya wudu. Baru tidur. Nanti aku bangunin. Ya, aku pasang alarm. Ucap Hamat sebelum masuk ke dalam kamar mandi, di dalam kamar mandi. Ia meletakkan baby di atas kloset yang tertutup lidnya. Baby membuka mata. Lalu Hamat memegang sprayer di toilet itu. Memberi kode. Apa mau dia yang bilas? Baby mendelik. Langsung sadar dan hilang sudah semua kantuknya. Gila kali. Ya gak gitu juga. Masa aku dicebokin? Batinnya dan ia menggeleng. Merebut kepala sprayer itu dan sedikit memiringkan tubuhnya. Membersihkan area vitalnya tapi yang gak terang-terangan juga di depan Hamat. Malulah. Setidaknya sampai di level ini masih malu. Kok kayaknya keterlaluan banget kalau kelihatan. Baby berujung mandi junub sekalian. Dia baru ingat belum sholat. Jadilah ia mandi. Menggigil lagi. Lalu sholat. Selesai sholat ia benar-benar gak kuat. Menggigil parah dan minta dipeluk oleh Hamat karena super kedinginan. Kamu sih? Nakal? Sudah tahu sakit. Masih minta jatah. Bisik Hamat memeluk istrinya erat sambil terkekeh. Yang ia rasa saat ini adalah kebahagiaan yang tiada tara. Syukur luar biasa. Kamunya sih? Kel. Kelamaan. Tapi aku lega. You udah balik, Mas. Welcome home, Mem. My hubby. Bisik baby dengan suara bergemeretak.
Ia kedinginan. Hamad terkekeh, tapi juga khawatir. Benar-benar panas tubuh baby. Istrinya demam tinggi. Akhirnya Hamad berdiri. Masih dengan baby yang dia gendong di depan seperti bayi koala. Lalu ia mengambil ponselnya. Mendial Hanan. Assalamualaikum. Nan. Minta tolong boleh? Ini baby badannya demam tinggi. Minta tolong bawa ke klinik boleh Nan? Waalaikumsalam oke. Itu saja jawabannya. Gus Hanan selalu sergap kalau urusan beginian. Dan Hamad cepat mengambil pakaian baby. Memakaikannya dengan seadanya. Lalu bergoyang lebih mudah untuk menutupi rambut baby. Keadaan sang istri sudah setengah tertidur. Pasrah saja mau diapakan. Jadilah setelah itu ia gendong lagi baby sampai menunggu Hanan datang. Untungnya, hujan sudah berhenti. Kalau tidak, tambah parah baby nanti hujan-hujanan. Pintu diketuk, dan Hamad membukanya. Itu Gus Hanan dan langsung cepat membuka lalu menutup pintu lagi. Gus Hanan berjalan lebih dulu ke parkiran. Sementara Hamad menggendong baby mengikutinya dari belakang. Mereka menyimpan semua pertanyaan dan ucapan sapaan sampai tiba di dalam mobil. Hanan sudah menyalakan mobil, dan Hamad sudah duduk dengan posisi yang sama. Posisi bayi koala minta gendong. Baby si bayi koala. Di klinik, baby diletakkan di kasur. Dan sang dokter memeriksa. Ini panas banget. Sampai 39,8 derajat. Gumam si dokter lalu memeriksa hal lain. Seperti tensi dan memasang infus. Kenapa bisa begini, Mat? Tanya Gus Hanan berdiri memandangi baby yang tak sadar dan sedang diinfus oleh sang dokter. Hamad membenarkan rambutnya yang masih basah itu. Menoleh ke arah Hanan temannya. Reuni di tengah hujan Gus. Balasannya itu membuat Gus Hanan mendelik. Heran. Jawaban macam apa itu? Reuni. Reuni masa nggak paham? Suami istri kalau reuni kayak apa? Aku udah ingat semuanya, Nan. Alhamdulillah. Dan dia yang memang sudah sedari awal demam dan menggigil ngajak reuniannya beginilah akhirnya. Balas Hamad dengan senyum penuh rahasia. Allahu Akbar. Aku mesti marah apa mesti seneng kalau dengar hal beginian? Ucap Gus Hanan dengan wajah lucunya. Ia menutup telinga. Tapi setelahnya memeluk sang sahabat.